Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Misericordias Domini 18 April 2021 terambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan bacaan dari kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19 diikat oleh topik atau tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan mangolu di bagasan holong ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul keseluruhan Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 48 dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 adalah kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Saudara, khotbah kita di Minggu Misericordias Domini 18 April 2021 berbicara tentang kasih setia Tuhan yang didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak, gok asini rohani jahubado tano on. Itu dihubungkan dengan topik atau tema Minggu Misericordias Domini, hidup dalam kasih setia Tuhan, mangulu di bagasan holong ni debata. Saudara, mari kita lihat wujud kasih setia Tuhan, asini roha ni debata itu di dalam khotbah ini. Salah satu sifat Allah yang sangat menonjol yang disaksikan dalam seluruh buku-buku Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah tentang kesetiaan Allah. Dan itu berlangsung selama-lamanya, tidak mengenal waktu atau zaman. Dalam perikop kita Mazmur 106 ini secara keseluruhan ditunjukkan kesetiaan Allah yang sudah berlangsung, nampak dan dibuktikan dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, mulai dari tanah perhambaan Mesir yang berlangsung 400 tahun lamanya, hingga kembalinya mereka ke tanah perjanjian di Kanaan. Di sana begitu nampak jelas bagaimana kasih setia Allah yang melindungi, mendampingi, menyelamatkan mereka.
Meskipun pada kenyataannya, Bapak Ibu, sering dan selalu bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Mereka melawan kepada Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Bangsa Israel gagal untuk belajar dari masa lalu. Gagal belajar dari sejarah. Meskipun berulang kali mereka sebenarnya sudah menikmati kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan itu. Umat Israel ini tidak meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu sangat-sangat disayangkan sekali. Mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dan tidak ingat besarnya kasih setia Tuhan. Namun, Allah sendiri tetap mengingat janjinya, kasih setianya kepada bangsa Israel. Kasih setia Tuhan itu selalu diperbaharui, dan diteguhkan kembali kepada bangsa pilihannya hingga bangsa itu mewarisi tanah perjanjian. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 24 dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai ke gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 disebut, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, mari kita lihat perikop kita di Minggu Misericordias Domini ini. Dalam khotbah ini, pemazmur mengajak pembacanya untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada ayat 1, pemazmur berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ini diawali dengan kata haleluya dan bersyukur. Kedua kata ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan terima kasih manusia kepada Tuhan. Kata haleluya atau alleluia berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti pujilah Tuhan. Kata haleluya ini banyak ditemukan terutama dalam kitab-kitab Mazmur dan memiliki lafal serupa dalam banyak bahasa-bahasa dunia. Termasuk dalam bahasa Indonesia kita pakai haleluya. Haleluya digunakan dalam agama Yahudi sebagai bagian dari doa, pujian kepada Tuhan. Halel itu artinya mari memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Saudara, setelah pemazmur merenungkan betapa dalamnya kasih setia Tuhan yang memelihara hidup mereka mulai dari masa nenek moyang, dan sekarang dalam Mazmur ini, pemazmur mengajak semua orang Israel, para pendengar dan para pembaca Mazmur ini untuk berhaleluya, memuji Tuhan dalam sukacita yang besar. Pemazmur memastikan bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar dalam hidup manusia dan itu berlangsung selama-lamanya, forever and ever. Sehingga kita wajib, harus meresponinya dengan sikap, perilaku, syukur, terima kasih, dan memuji nama Allah yang penuh kasih setia itu. Kemudian ucapan haleluya dan syukur itu diikuti dengan pernyataan tadi, sebab Ia baik. Dan itu berlangsung selama-lamanya. Saudara, pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, oleh kondisi, oleh keadaan, dan oleh segala situasi hidup orang Israel atau hidup semua orang percaya. Kendati umat itu berulang kali menikmati kebaikan Tuhan, tetapi mereka berkali-kali gagal untuk meresponi kebaikan Tuhan itu.
Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan itu tidak bergantung kepada sikap, respons kita terhadap kesetiaan Allah. Allah tetap berpihak kepada umatnya. Kemudian ucapan haleluya dan bersyukur itu diikuti dengan pernyataan, sebab ia baik. Kata Ibrani yang dipakai untuk baik di sini adalah top, tap. Berarti good, excellent, beautiful, cheerful, benefit, happiness, sukacita, baik sekali, indah sekali, memberikan kesenangan, keuntungan, dan berkat-berkat bagi kita. Itulah kebaikan Tuhan top, saudara. Pada ayat 3 dinyatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Di sini kebahagiaan itu dihubungkan dengan kata berpegang pada hukum. Jadi bagi pemazmur, kebahagiaan itu diperoleh karena kita taat kepada hukum Tuhan dan yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudara, pada ayat 45 berisi doa pribadi pemazmur yang khusus bermohon kepada Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Pada pokoknya doa ini berisi permohonan agar Tuhan jangan melupakan dirinya dan keluarganya. Itu doa pribadi ini dimotivasi bahwa hidupnya selama ini bercampur baur dengan dosa, merlauk dosa. Tidak bisa dia mempertahankan kekudusan hidupnya itu terus selama-lamanya. Kadang-kala ada tindakannya, perilakunya yang tidak konsisten, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin kata-kata ucapan, kebiasaannya yang kurang berdoa, yang ibadahnya yang asal-asalan, bahkan melakukan amoral, percabulan, perzinahan. Dan untuk semuanya ini, pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak melupakannya. Janganlah kiranya semua dosa-dosa itu membuat Tuhan lupa akan dirinya dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika Tuhan lupa kepada seseorang, itu berarti apa? Perhatian Tuhan kepadanya akan hilang, pupus. Pemeliharaan Tuhan kepadanya akan habis. Tuhan tidak akan care lagi dengan hidupnya, dengan pergumulannya, dengan musuh-musuhnya yang sesuka hati musuh-musuh itu untuk melumpuhkannya. Sangat berbahaya kalau Tuhan sempat melupakan diri manusia itu. Makanya dengan serius sekali pemazmur di sini bermohon supaya Tuhan kiranya mengingat dia, jangan melupakan dia. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita saat ini lewat khotbah atau firman Tuhan di Minggu Misericordias Domini ini? Dihubungkan dengan topik minggu, hidup dalam kasih setia Tuhan. Mangulu di bagasan holong ni debata, mari kita dalami khotbah ini. Yang pertama, berhaleluya mengucap syukur merupakan respons kita terhadap kasih setia Allah. Saudara, khotbah ini memberi kesadaran bagi kita sebagai orang percaya dan umat pilihan Tuhan, agar hidup kita ini senantiasa dipenuhi dengan haleluya dan ucapan syukur kepada Tuhan. Betul bahwa hidup kita ini tidak ada yang mulus-mulus, Bapak Ibu. Tidak ada yang mulus-mulus saja, yang hanya mengalami kesenangan, sukacita terus, terberkati selamanya, dan tidak ada penderitaan yang mengancam hidup kita. Saudara, tidak ada orang yang seperti itu. Siapapun kita pendengar khotbah ini sebagai umat Allah, kehidupan kita tidak ada yang bebas dari pergumulan. Kita selalu menghadapi suka, bahkan duka.
di dalam hidup ini. Kita tidak bisa memilih agar hanya sukacita sajalah, kesenangan sajalah, keberuntungan sajalah kiranya yang datang dalam hidup kita. Nggak bisa kita pilih seperti itu. Bahkan kita juga tidak bisa menolak atau lari dari fakta, dari kenyataan. Ketika penderitaan, cobaan, air mata, tangisan, duka cita datang memperkosa diri kita, gak bisa kita melarikan diri, menyingkirkan diri dari keadaan-keadaan seperti itu, Bapak Ibu. Gak bisa. Tetapi kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa janji penyertaan Allah sebagaimana dalam Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini yang tidak pernah boleh hilang dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan hilang pernyataan Yesus itu. Inilah jaminan iman kita di saat ini, bahwa semua harus dihadapi dengan iman. Iman yang seperti inilah yang mengajar kita harus mampu berhaleluya, bersyukur atas segala bentuk-bentuk kehidupan yang kita alami. Kita berhaleluya dan mengucap syukur bukan karena datangnya penderitaan dan tantangan hidup yang menggelisahkan tadi itu. Bukan karena itu. Tetapi kita bersyukur dan berhaleluya karena ada jaminan penyertaan Allah dalam segala lika-liku hidup kita. Baik ketika menyenangkan, bahkan menyengsarakan kita. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Dalam menghadapi semuanya itu ada pendampingan daripada Tuhan, dari Roh Kudus, memberi damai sejahtera bagi kita. Sejarah gereja sepanjang zaman juga mencatat bahwa orang-orang percaya senantiasa akan mengalami berbagai-bagai hambatan, tantangan fatal yang dihadapi dalam melaksanakan misi Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini. Tetapi seperti ungkapan yang lama yang mengatakan, semakin dibabat, semakin merambat. Itu Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup kita orang percaya. Demikianlah hidup kita. Haleluya dan ucapan syukur kepada Tuhan harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai ungkapan sukacita dan atas penyertaan kasih setia Tuhan kepada kita. Paulus juga mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5:18, semuanya kita sudah hafal ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajaran apa yang kita dapat temukan dalam khotbah ini? Agar kita memperoleh berkat, kebahagiaan, taatilah hukum Tuhan. Kata Ibrani yang dipakai untuk kebahagiaan di sini asrei atau oser atau asar. Artinya secara hurufiah adalah berbahagia, diberkati, mendapat rezeki, hatinya sukacita penuh damai sejahtera. Saudara pemazmur mengatakan bahwa sangat erat kaitan antara kebahagiaan, berkat, sukacita, rezeki dengan ketaatan dan kemauan untuk berpegang pada hukum. Sebagai respons kita kepada kasih setia yang begitu dalam dan tak kunjung berakhir daripada Tuhan, maka kita manusia ini, khususnya kita orang percaya kepada Tuhan, harus mau berpegang, taat, serta konsisten mematuhi hukum. Hukum mana yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini? Kata hukum yang dipakai dalam bahasa Ibrani di sini mispat, dari kata sapat, artinya hukum, peraturan, pengajaran Allah. Keputusan-keputusan Allah yang meskipun itu kita sukai atau tidak kita sukai. Verdict, whether favorable or unfavorable, katanya dalam bahasa Inggris. Semua bentuk hukum aturan, sapat, pengajaran yang diberikan oleh Allah ini harus kita jalankan dengan senang hati Bapak Ibu. Dengan sukacita, dengan tulus, ikhlas, dan dari hati yang terdalam kita. Tidak boleh setengah-setengah hati. Dan pada akhir ayat 3 itu disebut lagi dalam segala waktu. Kata Ibrani yang dipakai dalam segala waktu, dari kata ad, artinya ever, forever, eternally. Jangan berubah-ubah. Konsistensi kita, kesetiaan kita dalam melaksanakan hukum Tuhan itu
Di segala kondisi, keadaan, suasana, situasi, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, yakni di sepanjang hidup kita, mari kita taati pengajaran-pengajaran Tuhan. Itulah hukum Tuhan. Saudara, tentu saja semua kita ingin mendapatkan berkat, kebahagiaan. Ya toh? Tetapi ingat, bahwa berkat-berkat itu bukan hanya sekedar apabila kita diizinkan oleh Tuhan mendapatkan harta, kesenangan duniawi, tambah pangkat, jabatan, kedudukan, uang yang cukup membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, deposito di bank bertambah terus dan sebagainya. Walaupun itu adalah salah satu atau beberapa dari antara berkat-berkat Allah. Kebahagiaan, berkat, asrei itu di sini adalah pendampingan Tuhan dalam segala situasi kondisi, dalam segala keadaan hidup kita, sehingga kita merasa ada damai sejahtera, ada sukacita di saat hidup kita dicerca oleh berbagai-bagai hal yang pahit, ketidakberuntungan, penderitaan dan sebagainya, tetapi kita berada atau kita hidup di dalam damai dan sejahtera menghadapi semuanya itu. Itulah kebahagiaan itu, Bapak Ibu. Kita tidak bersungut-sungut, menggerutu, menyesali Tuhan. Kita tidak akan putus asa apalagi. Madele, kita nggak madele, kita nggak berontak. Dan kita tidak akan pernah menjauhi Tuhan. Saudara, itulah berkat. Itulah kebahagiaan yang sejati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saudara, amin. Berkat dan bentuk kebahagiaan asrei yang seperti ini sangat-sangat mahal, Bapak Ibu. Tidak akan terbeli, terdapatkan, meski kita punya banyak harta, kekayaan, kesenangan duniawi. Gak akan dapat. Semuanya itu tidak bisa membeli kebahagiaan dan berkat asrei dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita diingatkan sekarang oleh khotbah ini bahwa kebahagiaan, berkat, sukacita yang sejati itu hanya datang, hanya bisa lahir tumbuh karena kasih setia Tuhan. Asini rohani debata saja yang memberikan itu kepada kita. Dan kasih setia Tuhan, asini rohani debata itu diberikan kepada kita apabila dan ketika kita mau dengan ketaatan berbuat kehendak Tuhan, mau melaksanakan aturan-aturan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Berkat itu lahir ketika kita mau dengan senang hati meresponi, menanggapi, melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik, dengan tulus, ikhlas, dan dari hati yang terdalam. Dalam segala situasi, kondisi, keadaan hidup kita, baik di saat menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka kita akan menerima janji Allah, berbahagia, bersukacita, blessed, diberkati. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pelajaran yang ketiga dari khotbah ini, jaga diri kita masing-masing agar kita selalu diingat dan diperhatikan oleh Tuhan. Inilah doa pemazmur dalam khotbah ini. Pada ayat 4 dituliskan, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Kata Ibrani yang dipakai pemazmur untuk mengingat di sini adalah sakar, berarti to remember, mengingat, to reflect, merefleksikan, to recommemorate, memperingati berulang-ulang, seperti memperingati orang yang khusus, misalnya pahlawan. Jadi artinya pemazmur ingin supaya Tuhan itu jangan melupakan dirinya, agar dia berharga di mata Tuhan. Apabila kita selalu diingat oleh Tuhan, maka di sanalah datang kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami sukacita dan bahkan disebut pada ayat 5, supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Saudara, kemurahan hati Tuhan inilah yang menjadi dasar segala permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Nya, kalau kita selalu diingat oleh Tuhan, Bapak Ibu, maka kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan.
dirusak oleh dunia ini, dirusak oleh setan-setan roh-roh jahat, terbawa-bawa dengan kelezatan-kelezatan duniawi. Tidak akan diizinkan oleh Tuhan. Tidak dibiarkan oleh Tuhan kita menjadi miskin. Baik miskin secara rohani pun secara materi. Tuhan nggak izinkan itu terjadi. Tuhan akan mengirim berkat-berkatnya kepada kita. Anak-anak kita akan diberkati, maju dalam pendidikan. Mereka akan mendapat pekerjaan, jodoh yang sepadan pada waktunya. Akan diberi kita kerinduan-kerinduan hati kita. Doa-doa kita pun akan dijawab dan bahkan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita selalu diingat oleh Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkan diizinkan Tuhan mati terpapar oleh virus-virus jahat seperti COVID-19. Atau meskipun penyakit jahat ini sempat singgah dalam tubuh kita, membuat kita sempat terkulai, tetapi kuasa Tuhan akan menyembuhkan, membersihkan kita dari kuman-kuman atau virus-virus penyakit jahat ini, Bapak Ibu. Akan dalam segala hal kita akan selalu dipantau oleh Tuhan dari atas, dari sorga. Saya ditikir-tikir Tuhan dohita siang gijang. Arian, borngin, songodak danak ne baru tubuh na saya tok-tong di parohahon among na inung na songoni mahita di julu ni debata tok-tok tu hatai manikir-nikir hita sian gijak tu toro tu hita tu bagasta ngaboha yana kokusianu ngaboha buruk kusianu. Itu kata Tuhan. Kita akan dijagainya, dipeliharanya, diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Inilah makna Minggu Misericordias Domini. Gok asini rohani dia batado portibion. Gok asini rohani dia batado. Mulut tamar sada-sada. Keluarga tamar sada-sada. Huriata bangsota. Amin Bapak Ibu. Itulah Misericordias Domini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah ibadah Minggu Misericordias Domini 18 April 2021. Dari Mazmur atau Psalmen 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini, agar semakin banyak orang yang mau hidup dalam kasih setia Tuhan, mengulu di bagasan holong ni debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja maupun di rumah masing-masing, buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Berkati firman ini dan berkati jemaat-jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.